Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati. Saya dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait tentang kasus korupsi yang terjadi pada PT Jiwasraya guna untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Iskandar pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pertanyaan yang pertama, kenapa kasus korupsi itu bisa terjadi? Jawabannya karena memang kasus ini mempunyai beberapa faktor, antara lain seperti penyalahgunaan wewenang. Pejabat di PT Jiwasraya melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana investasi, termasuk investasi pada produk yang tidak sesuai dan beresiko tinggi. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Lemahnya pengawasan internal dan eksternal memungkinkan praktik korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Yang ketiga, ketidaktransparan. Proses pengambilan keputusan yang tidak transparan dan tidak melibatkan pihak independen membuat potensi penyimpangan semakin besar. Yang keempat, motivasi keuntungan pribadi. Beberapa oknum di dalam perusahaan memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui praktik korupsi. Pertanyaan yang kedua, apa dampak kasus korupsi pada PT Jiwasraya untuk masyarakat? Dampak yang dihadapi pada kasus ini sangat signifikan, antara lain seperti kerugian finansial. Masyarakat, terutama nasabah yang memiliki polis asuransi, mengalami kerugian besar karena tidak dapat mengklaim dana mereka. Kerugian negara juga mencapai triliun rupiah. Yang kedua, kehilangan kepercayaan. Kasus ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan asuransi dapat berdampak pada partisipasi masyarakat dalam produk keuangan. Yang ketiga, dampak sosial. Banyak nasabah yang bergantung pada klaim asuransi untuk kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan, sehingga kasus ini dapat menyebabkan masalah sosial yang lebih luas. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar kasus ini tidak terjadi di masa depan? Ada beberapa yang dapat kita ambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, seperti meningkatkan pengawasan, reformasi kebijakan, pendidikan dan pelatihan, sanksi yang tegas, partisipasi publik. Peningkatan pengawasan itu memperkuat pengawasan internal dan eksternal di perusahaan asuransi, termasuk audit berkala oleh pihak independen. Yang kedua itu reformasi kebijakan, mengimplementasikan kebijakan yang lebih ketat terkait pengelolaan investasi dan transparansi laporan keuangan. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai dan manajemen tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keempat, sanksi yang tegas, menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum dan kebijakan untuk memberikan efek jera. Yang kelima, partisipasi publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan praktik korupsi melalui saluran yang aman dan anonim. Dengan langkah tersebut diharapkan kasus korupsi ini bisa seperti ini yang terjadi di PT Jiwasraya ini dicegah untuk di masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.